Dari Mevri Joni Andra tuh baca kak orang kadang sehingga Joni Andra meninggalkan dari Mevri. C23 lah mulai. Sana masuk balik yang lagi di Papua. Hari ke sana ada tamu spesial yang lagi ya. Kalau saya lihat saya beliau pasti di sana kenal. Ini nggak hanya dikenal di Sumatera Barat, di Indonesia, di dunia. Koreografer internasional Sumatera Barat hadir di Papua. Aduh dari Mevri. Halo. Sehat dah? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Dah. Banyak orang bertanya, Pak Kuri Heri Mevri ini. Bah salah ada sana ini dah. Banyak orang bertanya, Pak kok Kuri Heri Mevri ini gitu. Pertama barangkali terlalu lelah itu pertama, terlalu kelelahan. Yang kedua barangkali apa namanya pikiran kesibukan awak yang banyak kita adui dari hari ke hari, dari tahun ke tahun tentang pemikiran masalah budaya. Kuncinya memang masalah budaya saja cie itu. Tapi kini lah kak mulai sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah sehat hari benar. Iya. Berapa tahun dari itu? 65 tahun. Juni besok. Juni. Kemudian kalau karir dan berkarya, mungkin sana mungkin yang belum tahu, beliau adalah koreografer internasional yang kamu ini dunia yang karya-karya kontemporer berbasis Minang dan luar biasa. Kok sebetulnya itu tidak dirintis dalam waktu yang sesaat, Tidak. Terus bila udah mulai merintis dengan Nanjombang sebenarnya mulai merintis berkesenian dulu. Berkesenian tahun 75 udah mulai berkesenian. Tujuan kelas 2 SMP. Ada lagi ya. Kelas 2 SMP itu mulai itu melakukan pilihan ya sebenarnya. Jadi memang pilihan punya risiko karena kita melakukan pilihan terhadap sebuah hidup dan kehidupan berarti punya risiko. Risikonya adalah kendala, kadang-kadang cobaan, kadang-kadang macam-macam. Tapi Nanjombang kan didirikan tahun 83. Jadi tahun 83 itu mulai mendirikan Nanjombang. Tapi berkesenian sebenarnya berkesenian sungguh-sungguh itu mulai dari kelas 2 SMP. 75. Mak udah mencet di tahun itu udah bersungguh-sungguh. Udah artian udah memang tajun sebagai pelaku atau apa? Enggak. Bukan terjun sebenarnya, berarti namanya di saat SMP itu kan udah kelas 2. Kelas 2. Di kelas 2 itu anak kelas 3 loh, tamat kan melakukan perpisahan. Yang melakukan perpisahan itu kan kelas 2. Iya. Untuk melatih kakaknya pasti. Di saat itu udah tersinggung. Udah tersinggung karena pertama udah menari. Lalu dalam latihan dihentikan. Yang kedua di saat udah mengkritik sebuah karya seni, lalu dijawab dengan tidak bagus oleh seniman yang melukis itu bahasa kalau tidak mengerti kesenian jangan tanya. Itu ada sinar positif itu. Jadi udah tersinggung masalah itu. Jadi udah mah sangat pendendam. Tapi dendam udah tidak ke orang yang menyakiti, tapi dendam ke positif ke diri udah. Kalau udah dianggap lemah di suatu tempat dan dihina di bagian tertentu, udah akan menguatkan diri udah supaya udah berlebih di bagian tertentu. Artinya ada pembuktian. Ada pembuktian itu ya. Jadi di kelas 2 itu lah udah tersinggung. Pertama udah menari, dalam latihan dihentikan karena pinggang udah tegang. Cecek pelatih. Awas sedang kalahan kau nanti, dan kan itu persoalannya itu saja. Sudah tuh dilukis ke itu loh. Lukisan tuh matonya hilang sebelah. Kejadian datanya apa kok hilang mata sebelah lupa dan kalau tidak mengerti kesenian jantannya udah tersinggung lah. Itulah udah bertekad. Sebenarnya ayah, abah menginginkan udah sekolah ke pertanian. Ke pertanian lah. Yes. Jadi sana sebentar. Beliau, bapak beliau atau kami menyebut beliau abah adalah Mantimeni. Iya. Maestro seni tari di Sariambaka. Jadi asli beliau kau Sariambaka. Beliau maestro tari untuk tari piang atau apa? Seluruhnya tari piang, randai dan tanbentan yang ada di Sariambaka. Oke. Kemudian abah Nio udah di pertanian. Sekolah pertanian ke Payakumbuh. Dibalikan Honda. Sudah ada beliau.
Awalnya nih, tapi setelah kejadian perpisahan anak kelas 3 itu udah mau mulai. Masuk udah kini ke SMKI, Kokar namanya awalnya. Masih Kokar dulu. Masih Kokar udah masuk ke SMKI, masuk berubah namanya SMKI. Oke. Sampai tahun sekali. Ya. Awalnya kan 3 tahun. Jadi itu, dan memang Onda tadi di Balian tadi tidak diaginya ke benar. Karena udah nggak pertanyaan tadi. Nah, itu. Tamat SMKI udah di tahun daya. Iya, tamat SMKI udah selesai karena udah tidak ingin nyambung. Karena bapak tidak ingin nyambung di saat itu, di saat udah sekolah di SMKI kan berdampingan diisi satu kampus. Di saat udah SMKI ku udah cek dipinjam untuk menari de anak isi dana ASKI kok ASKI dulu ya. Iya. Sedang kalau dan dipinjamnya tari menari berarti kapan dan sama iya nggak ada nyambung ke ASKI ya, berarti udah nak nyambung ke ASKI. Langsung dan nak nyambung ke ASKI. Langsung dah bantu Buyet Kusmiati Suid setahun. Sudah tuh dah berangkat ke Padang, jalan-jalan buka. Udah bantu Buyet di mana tuh? Pas taman SMKI itu di Batu Sangka. Di Batu Sangka. Batu Sangka. Iya, udah salah satu pendiri Gumarang Sakti. Jadi waktu Buyet minta setahun bantu dan setahun beri, bantu untuk mendirikan Gumarang Sakti. Selesai mendirikan Gumarang Sakti itu udah jalan-jalan ke Padang. Baik ke Taman Budaya, kita buka lamaran di situ menerima anak SMKI 1 orang. Ada daftarnya sekian SMA, sekian ke sekian SMKI 1 orang. Kami daftar waduh. Udah terima. Udah yang diterima. Berkarir sampai udah pensiun tahun 2014. Diminta pensiun. Meminta hati. Pensiun. Nah, Lancong Bang mulai udah bentuk itu tahun berapa? 83 82 udah ke Padang, 83 dirikan Jombang. Jombang. Nah, dapat informasi betul nggak Jombang kok dulu sebetulnya bukan konsen di kontemporer, tapi di awalnya udah menggarap tari-tari entertain. Betul kan seperti itu? Awalnya ya sebenarnya entertainnya bikin entertain tidak loh, karena udah cuman menggarap awal itu sekali cuman tari gelombang. Tari gelombang. Sudah itu masuk ke Jombang. Di karya pertama itu Jombang. Sebenarnya tidak lo entertain, cuma membantu-bantu ya, membantu Pak Darwisloya, membantu yang lain-lain. Tapi kalau udah karya langsung itu langsung Jombang. Judulnya Jombang dan itu judul. Nama karya itu nama Jombang. Jombang. Dan laki itu menjadi nama grup. Nama grup. Udah sebenarnya sana podcast Samboja dari Kian udah rangka sampai puluhan tahun Eri Mevri berkarya benar ya, sampai puluhan tahun udah berkarya dengan Jombang udah. Kemudian karya pertama itu Jombang lah karya sebetulnya yang dimiliki oleh Jombang dan itu koreografernya kan di Jombang koreografer baru udah karena kami berprinsip tidak memakai karya orang lain. Jadi Jombang jumlahnya puluhan ya udah nggak bisa menghitung. Karena waktu dulu puluhan, karena waktu itu kadang-kadang 2 tahun karya setahun sudah itu dibuang. Itu sebuah malapetaka sebenarnya. Harusnya masuk labor ini. Iya, harus masuk labor. Kendak setiap selesai berkarya dipentaskan itu dibuang buat karya baru. Kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang setahun. Itu kan dilapor. Tapi sama generasi muda hari ini. Oh iya, itu sampai tahun 99 lah. Kondisi yang model itu. Kita memasuki tahun 99 adalah mulai berkarya secara lurus ya, berjalan baik. Bahasa setiap karya tidak boleh dibuang. Nah, dari sekian puluh karya, udah merasa yang paling berkesan karya adalah karya yang ada. Rantau Berbisik. Rantau Berbisik kan sebenarnya sejarah ya. Sejarah udah kan pernah nganggur setahun. Tamat SD udah masuk ST bagian mesin. Sekolah teknik. Teknik bagian mesin. ST bagian mesin malahan. Iya. Nggak naik kelas saudara. Nggak naik kelas 2 doh. Nggak naik kelas 2 dapat merantau ke Jakarta. Itu berarti di SD tuh gua baru ada tipe itu merantau. Titik corona. Iya kelas 1 SD. Merantau dari Jakarta. Cuman 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan dah udah jadi tukang cuci piring di rumah makan. Jakarta. Iya, yang rumah makan tuh bukanya enggak siang malam, tapi sampai jam 11 malam. Tapi dari jam 11 malam sampai pagi itu kita cuci piring. Cuci piring. 6 bulan udah jadi cuci piring. Iya, jadi cuci piring dan lalu di atas meja di rumah makan itu langsung. Dan segala kadang-kadang main domino macam-macam di situ udah mengenari bir ya, itu mengenari bir.
Dan udah merasuan bahasa kenapa rantau berbisik berkarya, karena para perantau orang kampung menganggapnya kaya, tapi sebenarnya hidup di rantau sangat sulit dan orang kampung kan tidak tahu bagi kesulitan. Tapi setiap orang merantau kan dianggap orang kaya, padahal pulang kampung disanjung, malah dijadian menantu dia macam-macam. Itu begitu salah, karena udah merasuan sendiri. Kondisi di rantau itu tidak seperti yang digambarkan di kampung. Tidak yang gambar. Ketika orang rantau pulang kampung udah pengen rayu, jadi pikiran mereka mau piti berumpan. Oh iya, tapi anggapan kan ya. Anggapan ya malahan kalau lumba bini dianggap diambil itu Mas. Tapi padahal itu kesusahan itu di rantau luar biasa, malahan lebih enak hidup di kampung daripada di rantau. Tapi malam lah orang Minang, ini kan menguji kemampuannya lo makanya pengen merantau. Berapa lama proses karya dari rantau berbisik? Rantau berbisik karyanya udah tahu ya. Penggarapan nggak? Iya, penggarapan. Di luar pementasan? Di luar pementasan. 2 tahun. 2 tahun. Itulah alam melakukan perjalanan internasional, malah di atas pesawat udah latihan rantau berbisik aja. Iya, jadilah perjalanan internasional waktu rantau berbisik. Karena rantau berbisik kok pada kali tampil dah. Ya, arti panggungnya paling banyak. Dari semua karyanya yang paling banyak dan hampir ke seluruh negara yang udah ikuti. Ini pasti tampil. Negara yang lu pernah udah kunjungi atau benua apa yang lu udah kunjungi? Yang alur, yang Afrika. Udah inginlah ke Afrika, tapi memang penyebabnya adalah Afrika tidak kondisi ekonomi. Ya, Japui udah kan mahal bayarannya, jadi ekonomi berangkat. Berapa sih bayaran seorang Erim Mevri ketika dia tampil di luar? Relatif. Kadang-kadang malah tidak dibayar. Oh, ada tidak dibayar. Tapi dalam negeri. Kalau luar negeri tetap dibayar. Dalam negeri sini tidak dibayar. Nah, dengan karya beliau Kecam, apakah itu menjadi sebuah rantau berbisik menjadi karya yang fenomenal di Indonesia, sehingga karya yang lain mungkin tidak begitu menarik bagi muda, atau memang karya-karyaku yang melambungkan nama saya? Sebenarnya enggak. Yang melambungkan nama Erim Mevri enggak rantau berbisik. Sarikai. Oh, Sarikai yang melambungkan nama Erim Mevri. Tapi udah sangat senang di rantau berbisik itu karena kehidupan udah. Karena udah karena berada di dalam hal itu. Nah, terkait proses kreatif banyak kini koreografer terutama yang mereka untuk membuat sebuah karya cukup melalui imajinasi saja, padahal tanpa riset. Dalam karya-karya udah pasti melakukan riset, eksplorasi, penilaian terhadap apa yang kau angkat. Apakah itu jaminannya sehingga karya berkualitas atau bahas? Jaminan pertama dulu membaca, jadi berarti riset kita. Tapi tidak belajar. Kita harus membaca membaca yang ada dari tradisi dari masa lalu sampai kini dan malah berkembang sampai kini. Kita harus rajin membaca, tapi tidak menghafal. Jadi menghafal dengan membaca itu sangat berbeda. Itu. Membaca hanya membaca buku deh ya? Tidak membaca buku, jadi membaca lingkungan macam-macam lah dan membaca masa lalu juga, tapi tidak menghafal. Menghafal itu sangat beda karena menghafal itu kan sebenarnya berbahaya sekali bagi seorang seniman. Sebenarnya membahayakan karena kita akan diarahkan kepada plagiator yang luar biasa. Kita akan mencontoh barang yang kita hafal. Bagi Yuda tidak suka menghafal, berarti kita membaca. Kalau kita membaca berarti kita harus mengenali sampai sedetail mungkin kehidupan di lingkungan, kehidupan budaya, kehidupan berkesenian, baik kehidupan kebudayaan yang terjadi masa lalu dan sekarang. Dan kita akan bisa menangkap masa depan yang akan terjadi kalau kita mengkiati itu dengan baik, sejeli mungkin. Membaca masa lalu, membaca masa sekarang, barangkali kita akan bisa menangkap apa yang akan terjadi masa depan. Kalau udah mengamati perkembangan koreografernya udah, bukan karya tuh nih. Iya. Hari ini di Sumatera Barat, awak krisis enggak koreografer? Sangat krisis lah. Apa penyebabnya ini? Karena salahnya di para koreografer juga, koreografer yang tua. Ya bang. Koreografer yang tua dia mengajarkan untuk menjadi dirinya. Jadi contohnya saya ajar John untuk menjadi diri Erim Mevri, bukan membimbing. Itu kesalahan. Kalau mengajarkan Erim kan itu terjadi di lingkungan akademis. Hampir semua enggak di akademi aja.
Enggak di akademis saja, di lingkungan seniman otodidak juga terjadi seperti itu. Bagaimana seorang Johnny Andra diajar oleh Harry Mevry, dididik oleh Harry Mevry, harus menjadi Harry Mevry. Berarti kalau kamu mau muncul kan tunggu saya mati dulu kan. Kalau enggak akan pada muncul. Itu persoalan, itu kris. Dan itu hampir rata-rata 99% ya. Kondisi kita seperti itu. Kita orang yang dididik, apakah seorang Harry Mevry juga takut terjebak dengan kondisi itu? Artinya kalau dididik seseorang akan menjadi Harry Mevry dan itu nunggu mati dan kurang-kurangnya atau seperti itu atau apa? Iya, enggak. Persoalan cara mendidik lah, John. Cara mendidik lah. Mendidik jangan mendidik khusus lah. Dengan gerakan udah dan kreativitas, kualitas, kreativitas dan kualitas sudah, berarti dalam mendidik masyarakat di lingkungan mau enggak contoh Harry Mevry. Kan ada Islam Minangkabau. Mencari contoh kanan mana? Mencari tuah kanan mana? Artinya kini waktu krisis koreografer itu karena dari koreografer sendiri tidak melahirkan koreografer berikutnya. Tidak melahirkan koreografer berikutnya, tapi menjadi dirinya. Menjadi robot. Menjadi robotnya Harry Mevry itu yang tidak boleh. Jadi si John harus turunkan ke generasi, jangan bimbing dia. Untuk apa? Untuk mencari jati dirinya sendiri. Jangan mencari jati diri si John. Betul. Berarti tunggu mati si John dulu baru orang hidup kan? Tidak mungkin. Dan itu kesalahan barangkali negara kita Indonesia. Itu dari segi koreografer. Tapi udah sebagai koreografer internasional yang ada di Sumatera Barat pasti udah mengamati perkembangan karya-karya yang muda-muda terutama. Iya. Udah mencari karyaku berkembang atau itu saja Novandia? Kalau segi karya saat ini ya? Ya saat ini tidak berkembang. Tidak berkembang. Malah jangkaan itu turun. Apa yang terjadi? Karena juga jarang membaca. Jadi ya salah satu jatuh jarang membaca. Orang ada pementasan kesenian udah datang. Untuk sedangkan perkembangan kesenian itu kan berdetik, John. Ya. Nah, kan pernah udah sampaikan berkali-kali, perkembangan kesenian itu per detik. Lihat lah orang berkarya, lihat lah penampilan awak enggak. Dan kali lihat itu tidak sekedar jurusan awak. Udah orang tari, nonton teater, nonton musik. Nonton teater dan musik. Iko enggak. Awak orang tari, nonton tari sih enggak apa malam tambah menurut. Bagi udah berarti tidak dibuat konsep sebetulnya kan tidak maling membaca tadi ya. Amalan karena kita menghafal. Kalau kita tidak membaca, kita menghafal itu bahaya, sangat bahaya. Karena kita akan jadi plagiat yang luar biasa. Ya. Nah kondisi seperti itu sebenarnya bisa atasi bersama. Udah melihat kan itu tidak hanya peran dari koreografer senior saja dong. Kayak udah Pilhamza yang lain-lain itu kan tidak hanya peran itu. Peran perguruan tinggi penting. Pemerintah lagi penting lagi, itu salah satu bagian ya pemerintah yang merusak kesenian awak kan. Itu salah satu bagian pemerintah yang merusak kesenian awak. Jangan tahu enggak, malam tadi kita melintas di ladang tadi Lembang tanggal 3. Itu yang kita pentaskan Balanse Madam. Ya. Balanse Madam itu warisan budaya tak benda. Kalau warisan budaya tak benda yang bertanggung jawab siapa? Tidak masyarakat lagi. Yang mengusulkan siakan pemerintah kan. Tapi tahu enggak Balanse Madam itu gini, karakok tumbuh di batu hampir mati le. Enggak ada orang yang mengajarnya tukang akordion jalan meninggal, enggak ada penggantinya. Malah di Pulau Yesus sendiri enggak ada ya tadi. Itu salah satu ya. Jangan cari pengen ke pesisir selatan lah. Cari asli dan tak kudo lah. Kok ada? Enggak ada lah. Itu siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah akan disediakan untuk mengelola itu kan, membina, melestarikan dan mengembangkan kan. Tidak masyarakat dong. Ini kita pemerintah mencampuri itu. Tapi gara-gara campur tangan itu lalu rusak. Tidak biarkan saja masyarakat mengelola jasa toh. Artinya, jangan hanya sekedar mengusulkan, tapi lakukan pembinaan. Lakukan pembinaan. Iya, pembinaan itu kalau tugasnya. Dari dulu kan dunia seni itu kan menjadi anak tiri. Itu resiko. Itu kaji lama yang sampai sekarang tidak pernah tuntas. UB-nya tidak ada. Ya, contoh ya John bayangkan sekarang di provinsi ya, itu ada 6 kantong dana kesenian. 6 kantong dana kesenian.
Taman Budaya, Iya. Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan masih ada dan kesediaan banyak. Kominfo, BPNP. Aneh kajiannya ada seniman Sumatera Barat atau tolong dia ada seniman Sumatera Barat nah lancar berkarya ada. Jadi ke masih PP3 6 kantong kesini itu provinsi John. Alun kabupaten kota. Kalau kabupaten kota, kabupaten kota saja 3 dana kesenian. Berarti kita dihitung seluruhnya ada 63 kantong kesenian, kantong dana kesenian di Sumatera Barat. Seniman saya dah cukup 63 dah. Tapi bakal seniman kau tak salah saya berkarya. Sama itu. Jadi kan rumit kalau kita bicara masalah itu. Tapi kalau saya seniman yang kayu Sumatera Barat itu soal remix baik itu unyobang produksi surang, pahlawan surang, aku tampil surang, dan kalau seniman lain kan masih terberkarya soal. Apa prosesnya dalam soal remix sampai ditakin seperti itu? Pilihan. Pertama pilihan, yang kedua jangan tergantung kepada pemerintah. Barang kamu sih udah bisa nyaman berkarya dari perjalanan udah tadi itu, baik susah dulu, penguasanya kontrak dulu buat 25 tahun. 25 tahun baru udah mencapai itu. Iya, baru mencapai itu. Jadi 25 tahun itulah resiko dari sebuah pilihan. Jadi udah ingin menari dan tidak ada rubah, walaupun diumbuk di apapun saja, diumbuk jadi kepala dinas dan tidak mau kan udah ke menari. Tapi resiko pilihan adalah penderitaan. Ada tradisi di setiap ulang tahun dan Jombang, ngomong deh, selalu makan nasi putih aja kopi. Iya, air putih. Itu simbol apa sih soalnya? Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Karena nasi adalah kekuatan kita. Bukan karena udah merasa punya kekurangan dulu. Tak makan supaya ada nih. Barangkali itu dibalik itu. kampanye yuk. Jadi sana udah itu dulu karacu di tahun ya. Untuk hari-hari saja beliau pania sehingga menjajakan kau lampok mana lalu itu betul sih. Betul sekali. Ajak kawan bampok lo untuk makan di rumah. Segitunya payah. Segitu payahnya dan pernah diusir dari kontrak. Dari kontrak kalau bayar. Kalau bayar lah limpi-limpi dah bayar diusir orang. Pernah terjadi dan itu dalam waktu 25 tahun itu. Tapi bagi Yuda itu kan tidak masalah. Bagi Yuda kehidupan harus berjalan. Jadi apa anak pilih tidak terganggu dengan penderitaan, itu kuncinya. Tidak terganggu dengan penderitaan dan tidak terganggu dengan gangguan bencana apapun. Jalani terus menerus pilihan waktu. Jadi memilih kok sangat penting ya. Nah, kok pilihan kok sangat penting dan udahlah memilih dari tahun 75. Dan pilihan itu dah terapkan tahun 83 itu mangko 25 tahun udah menderita. Tapi tahun yang ke-25 udah kan menikmatinya sampai sekarang. Nah, itu sih. Dah. Apa arti seorang anti menik bagi saya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya nyata ngajari udah. Bahwa harus berkesenian enggak. Bahwa harus menari enggaknya biarkan saja. Tapi di saat aku anda minta diberikan. Pertama sekali ada yang ingin latihan silet diantaranya. Jo pare, yo padi, yo jujuang padi, yo jangan dan nanti PB silet. Sudah itu, tidak ada latihannya, tidak pernah nyuruh latihan. Malah nanti kalau di pampuannya nyoba gandang. Tapi itu yang luar biasa. Nyoba gandang. Jadi nyoba gandang, kurang latihan, hanya bergandang dulu ke selo sampai nyanyi. Bayangkan, udah tak kalau di pangkuannya. Jadi tidak ada batas, mata udah malik kau orang menari, telinga udah menerima musik dari apa, udah tak kalau tidak ada batas antara mimpi dan kenyataan. Itu yang membuat Eri Mevri mampu berkesenian tanpa dilatih haba. Tidak dilatih langsung bisa, karena udah melihat tiap malam 2 kali seminggu lah. Jadi Tari Pigang itu tidak beraja, tari tan bentan tidak beraja, berarti tidak beraja ada. Karena melihat udah bisa langsung, bisa di arena langsung. Iya. Nah, dalam latihan apa? Kalau datang di sini. Sebenarnya bukan cerdas, tapi antara kenyataan dan mimpi tidak ada ruang pemisah. Langsung tabok lalu apa yang dipelajari itu, langsung lo jadi mimpi. Jadi itu bukan cerdas. Nah, terus tidak. Buka rasio lo udah sedikit. Sebenarnya dalam proses penggarapan karya-karya Eri Mevri
ya arti karya-karya tersebut cukup sukses. Apa sih yang udah lakukan? Setidaknya bisa udah gambarkan ke koreografer masa depan suatu kata. Nggak harus mencontoh secara Mevri, tapi setidaknya ada apresiasi, ada pembacaan dari mereka. Mevri itu ternyata berkarya seperti udah memulai untuk satu buah karya. Yang pertama dulu kita harus mengenali tradisi. Tradisi bukan basic, tradisi identitas. Tapi yang basic itu adalah tubuh sendiri. Kita harus mengenali tubuh dulu. Untuk mengenali tubuh itu gunanya kita beraja, gunanya kita membaca. Seperti John, ada yang lain beraja ke John. John membimbingnya untuk mengenali tubuhnya sendiri. John membimbingnya untuk mempelajari diri John, salah. Dibimbingnya untuk mempelajari tubuhnya sendiri, untuk mengenali tubuhnya sendiri, untuk mengenali apa yang ada dalam tubuhnya. Yang ada dalam tubuh itu dua cumanya, gerak dan bunyi. Di saat bunyi terdengar, pasti ada gerak yang tidak terlihat yang sedang terjadi. Begitu sebaliknya, aja hanya mengenali itu. Itulah yang akar kita basic kita sebagai seorang koreografer. Tradisi identitas dalam. Jadi kata itu. Jadi itu adalah identitas. Identitas tidak. Jangan jadi basic. Oh, basic itu buat masing-masing. Jonajan udah teknik, udah taring. Tapi teknik dan Jonajan udah sesuaikan ya tubuh udah gali itu. Wah, teknik si John kok dan terapkan dalam tubuh dan untuk sesuai ya tubuh dan jangan dipaksakan untuk sesuai ya tubuh si John. Tidak. Malah bisa tambah teknik dan John lagi 2, di body dan bisa 3. Bisa jadi sampai karena dia menggali tubuh dan sendiri. Ya, itu penting. Apakah udah waktu enggak pernah pegang? Koreografer muda yang bermunculan itu banyak amanjur. Sehingga mereka dianggap kurang produktif. Bapak Anjo, mereka ada PT baru berkarya, ada proyek baru berkarya. Sementara udah mengalami proses ada PT udah berkarya. Dan itu mau lakukan. Artinya dia berkarya, cukup ikan di atas. Setuju enggak udah dengan PRP itu? Bukan setuju lah ya, karena udah balik dari situ. Bagi udah kalau ada seorang koreografer atau seniman yang menunggu PT atau yang menunggu istilah udah kan dulu dalam rangka menunggu undangan dulu, menunggu PT dulu, itu lah seniman tuh kuli bangunan. Jadi sebulan sebelum tapi untuk karya. Ya baru kan nggak bisa. Karya nggak bisa ditargetkan harus sudah 2 bulan, harus sudah 3 tahun, nggak bisa. Dalam seminggu bisa sudah. Orang kan banyak aja. Mevri uang coach sembako karena uang kayu sudah. Apa dilihat dengan? Udah kan berkarya dari di saat miskin. Sombong udah kan di saat miskin. Ndak kini udah ke sombong dah. Iya, sombong udah kan di saat miskin dulu. Kan udah berkarya saat miskin. Dan udah berkarya tetap berkarya tanpa dalam rangka, tanpa ada perencanaan perjalanan, tanpa ada perencanaan pementasan, dan tanpa ada perencanaan anggaran. Nggak boleh anggaran di samuan juga kreativitas dah. Jadi udah tetap berkarya walaupun anggaran nggak ada. Sampai bila udah berkarya dah? Sampai bila udah berkarya? Kayaknya nggak ada batas sudah ya. Nggak ada batas sampai kini udah masih berkarya. Dan kini karya terakhir udah apa? Kalau boleh tahu? Karya terakhir udah kini kan Siuntuang sudah. Apa dah? Siuntuang sudah. Itu adalah sebuah hal. Selesai atau masih dalam proses. Kayaknya 2 adalah proses kini. Yang pertama melanjutkan yang lama ya Salam Tubuh Pada Bumi. Itu kan dilanjutkan yang lama itu dilanjutkan masih dalam pengolahan di studio. Itu kini ada Siuntuang sudah itu kan sebangsa KB dalam sile. Kalau di Siuntuang sudah KB sudah telah dilakukan, jangan kemangari mangok semati gitu. Ada orang lecek mau dekoran sebelum dalam game gitu. Karena Mevri itu sebetulnya sudah mentok dalam proses berkarya. Iya. Sebab itu saja yang diulang. Tapi apakah udah apa namanya? Apakah itu sebuah penemuan jati diri tadi? Atau memang seorang Mevri lah mentok dalam proses berkarya? Kalau mentok nggak seniman ada. Nah mentok itu seniman ada mentok sekarang. Oke. Tapi itu saja karena di situ jadi dirinya yang itu yang diolah. Udah kan tetap mengolah andai dan gandang tanpa melibatkan pemusik di dalam. Bukan musik, ya pemusik. Itu udah kan dalam lakukan tadi karena situ jadi diri udah. Kalau ngomong
Menemukan hal yang baru berarti dia belum menemukan jalannya. Berarti dalam pencarian bereksperimen baru. RMFI kan mungkin bereksperimen. Saya udah menggunakan pemusik. Hah? Saya bilang udah menggunakan pemusik. Dari serikat. Dari syarikat. Dari serikat itu ada musik. Batu. Apa penyebabnya? Ada? Karena memang Pencarian. Karena udah mengurus Randai selama 3 tahun di Padang, kota Padang. Dulu di kota Padang Randai cuma 6 grupnya. Selama udah mengolah Randai menjadi 60 grup di Randai. Berarti 2 hari dan seminggu melihat Randai. Bayangkan selama 3 tahun udah melihat Randai 2 kali seminggu. Selama 3 tahun itu yang berubah udah. Karena Randai kan anak sendirinya kan ada fungsi di luar. ya. Tidak ada fungsi di luar. Selesai dia di dalam luar lingkaran itu ada jebek badendang, tepuk tangan, musiknya sudah lengkap dan udah termotivasi deh itu. Jadi itu. Jadi istilah mentok seniman ada kalau mentok tidak seniman. Gitu. Tidaknya hal itu sudah terjawab ada, tapi kini ada Buddha berasal dari Sanemaka. Sanemaka terkenal dengan tari piring. Bahkan kabar kolonnya di abad berbalik munculnya tari piring itu dari Sanemaka dan Solo. Tapi itu kan dari Wikipedia curah. Di abad berbalik itu berasal di Solo. Berkembang kemudian karena saat itu masih sifatnya pemujaan. Kemudian ketika Islam masuk mulai berubah. Hari piring kok bukan lagi untuk pemujaan. Ada fenomena hari kini, wajah lihat tari piring, awak minta pada udah sebagai tokoh tari. Bahwa tari piring hari kini yang mau mencari perkembangannya adalah macam piring, tidak memecah acor. Iya. Macam piring sampai banyak ya, Kemudian panusi batin kulak tanduk pakai galembong di bawah. Iya. Goyang TikTok pargoy yang pakai. Udah melihat kondisinya seperti apa? Salah. Tidak ada pilihan tadi pilihan di Minangkabau tidak ada yang seperti itu. Pertama membaca pilihan itu tidak ada. Dan kedua mengangkat bahasa galembong Parusi tidak ada yang nari dah. Tidak ada yang nari. Parusi tidak ada yang nari. Namun nari kalau laki-lakinya baik tari pilihan, baik tari tradisi di seluruh kabupaten kota maupun silek tidak ada. Parusi tidak ada satu. Malah kalau butuh Parusi laki-laki jadian bawa pakaian Parusi. Tidak ada. Itu salah. Tidak ada. Apa yang harus lakukan kini melihat fenomena ini? Tidak ada, dijalani saja karena kita tidak harus kembali ya. Kita tidak boleh kembali. Kita harus mengikuti zaman. Dan itu kan aturan dari Tuhan kan. Agama kita kan mengikuti zaman. Setidaknya kan mereka kan harus diingat kondisi-kondisi seperti itu. Tidak perlu diingatkan. Tidak perlu diingatkan itu. Karenanya kan berjalan saja. Tidak bisa tambah diingatkan tambah kacau. Kadang-kadang perilaku manusia kan kembali kepada anak-anak. Anak-anak kalau dia lorong main nangnya pengen main. Picop dia sendiri tidak main dia. Dia tidak perlu diingatkan, jalani saja. Kan kita tidak boleh kembali. Karena adat itu kan mengikuti zamannya. Kita tidak akan kembali ke masa lalu. Kalau tadi ada berbicara tentang sosok Erin Mevri dan 40 tahun berkarya, kemudian berbicara di Sumatera Barat, Indonesia. Dan mandang seni tari dipandang seperti apa? Kosong. Pentas Indonesia kosong. Untuk tari. Tapi bagi Yuda tidak sekedar untuk tari. Seluruh kesenian dan seluruh kehidupan pentas. Bukannya ada event-event? Hah? Bukannya ada event? Event banyak lah. Udah untuk event dari menari lah. Tapi pentas itu selalu kosong. Yang dapat kasih kosong itu tidak ada yang menjadikan kita itu sebuah ledakan, yang menjadikan sebuah tikam jejak itu tidak ada sampai kini. Itu saja jadi udah tradisi apa? Kenapa di Indonesia bisa seperti itu terjadi? Karena dalam rangka karena seniman banyak jadi kuli gini. Berkarya kalau ada proyek. Itu tidak. Berkarya kan, tapi kia malam besok siang kita berkarya untuk apa? Tidak ada. Kalau kita seniman kan. Seniman kerja berkarya, tapi stimulan dari pemerintah kan ada. Artinya ada suntikan-suntikan seperti RBK dan akhirnya udah menilai RBK aku bagus gak sih salah satu? Tidak. Kenapa? Tidak bagus karena melakukan pengumuman. Harus kalian dapat MPK kan dapat pengumuman kan? Iya. Kan tidak ditunjuk langsung kan? Berarti mereka tidak mengamati, pemerintah tidak pernah mengamati kegiatan kesenian. Penilaian itu kan lewat dari konsep yang kita sampaikan dan itu Ambos sih mengkritisi, awam sih mengkritisi Moneko sih ada yang meleset gitu. Penyelenggaraannya gitu. Di konsep tertulis mereka bagus, pas tampil itu
amburadul. Nah, artinya pemindahan tadi enak dong. Itu kan konsep pementasan kan untuk laporan. Sekedar laporan lah terjadi. Ke si John dia bantu, Eri Mevri dia bantu, lelah karyaan kan itu sebetulnya. Ya. Karena itu tidak diamati. Orang yang kediagi itu diamati lah, dimonitor lah. Si John kediagi monitornya ke Sumatera Barat dulu. Secara diam-diam, tidak diumumkan. Kalau diumumkan orang pasar bisa jadi koreografer mah. Daftar syaratnya. Oh syarat Miko kan bisa dicari kan. Harus pakai piagam Miko surek dari Siko. Itu bisa dicari, bisa di Bali kalau tidak dicari mah. Tapi amati. Si John mau dibantu di MPK, Eri Mevri mau dibantu, amati kerjanya dulu, baru imbau sepanggiasanya, bukti yang semiliar berkarya. Tidak diminta pengumuman itu suruh orang mendaftar. Anak baru terpancar bisa mendaftar, nah orang pasar bisa mendaftar jadi koreografer koserinya. Itu kesalahan pemerintah. Amati. Siapa yang berkesenian? Tidak perlu banyak, tapi kualitas yang penting. Kementerian Pariwisata menyelenggarakan IPAM selama 6 kali. 2003, 2004, 2005 di Nusa Dua Bali. 2008, 2009 di Solo. 2016 di Jakarta 6 kali. 6 kali dengan biaya ratusan miliar, puluhan miliar. Yang dilahirkannya cuma Eri Mevri soalnya. Karena melahirkan seniman itu tidak mudah. Jadi jangan Kemendikbud mudah saja membuat sebuah kuantitas, melahirkan kuantitas. Negara aku lah 77 tahun John, masuk 78 tahun. Kita tidak memerlukan kuantitas, kita sudah memerlukan kualitas. Adanya kualitas angkat timbul bibit-bibit baru dengan berdoban kepada kualitas, bukan diciptakan. Berarti sistem yang salah. Mungkin nggak Sumatera Barat punya anggaran seperti itu. Contoh FBK ada dana nanti di Sumatera Barat untuk kesenian, kemudian dibuat tim mengamati kondisi harus diamati dengan orang yang independen. Ya. Tidak orang yang dekat dengan saya. Berdasarkan suka tidak suka itu pun bahaya. Ada yang suka di si Johnnya, ada lagi si John, ada yang tidak suka di sana itu lah. Berdasarkan suka tidak suka itu sangat berbahaya. Padahal yang tidak suka pun punya kualitas itu tidak boleh. Suka tidak suka. Nah, mencari orang seperti itu kan nggak mudah, sulit zaman sekarang. Sulit. Nah, ada yang menarik, satu hal yang menarik dari kalau berarti Kementerian udah pandang belum bijaksana menggunakan sistem yang ada. Bodoh. Bodoh. Karena negara tidak menempatkan seseorang pada tempat. Last tahu ada pertanyaan di hati. Bapak nepeka. Pertanyaannya mau seberapa potensi dinas kebudayaan provinsi Sumatera Barat itu hari ini? Kalau menurut hari ini, maka dinas kebudayaan seluruh dinas yang berhubungan dengan kebudayaan sebenarnya bubarkan. Apa bubarkan? Karena tidak ada arti sampai kini dah 70 tahun merdeka, tidak ada pemerintah yang menghasilkan seniman sampai kini dengan anggaran yang sebesar itu setiap tahunnya. Mereka kan masih mereka punya program pemberdayaan, pembinaan pada seniman kan sesuai untuk contoh workshop. Iya, itu kan sesuai untuk laporan saja, asal terlaksana. Tahu John, melaksanakan sebuah kegiatan kesenian harus ada 3 tahap dampak. Di saat persiapan itulah ada dampaknya ke masyarakat dan kesenian lingkungan. Baru persiapan John. Di saat pelaksanaan itu tuan rumah itu kota itu sendiri. Ada menyarankan kabar festival itu tuan rumah itu kota Padang, bukan Jombang. Bukan Jombang. Seharusnya yang tamu itu yang di luar kota Padang. Itu dampaknya ke masyarakat. Yang ketiga, sesudah penyelenggaraan hasilnya, ada dampaknya ke masyarakat kesenian. Itu kan tidak pernah kita pikirkan lah. Bahkan demikian itu kita menyelenggarakan saja, tetangga saja tidak tahu dah. Tidak mungkin. Karena kita ingin menyuruh anggaran dan terpakai kan supaya orang jadi tahu. Itu saja. Jadi segala sesuatunya yang dikerjakan sekarang, baik pemerintah maupun swasta, grup-grup yang menyelenggarakan kebanyakan itu, asal terlaksana selesai laporan. Kan itu saja. Oh, enggak begitu deh John. Yang dimakan piti rakyat banyak gara-gara. Tidak bisa. Jadi idealnya harusnya seperti apa mereka? Yang di dinas kok.
Hah? Yang dinas-dinas kok. Dinas-dinas kan hanya memonitor. Yang memonitor segala kegiatan yang terjadi dan lima kekurang di situ dia capek menjago. Nyuk tambal yang menjago. Tapi Dan yang telah berjalan bagaimana yang mengembangkan. Nah, kesalahan tuh John yang bicarakan dulu. Masa satu dinas cuman mengurus satu grup, kadang mana biaya grup gue. Kadang mana biaya dinas. Satu dinas itu harus membiayai satu provinsi atau satu kabupaten kota. Kini kurang grup C, satu dinas dengan miliar rupiah cuma membiayai satu grup, dan grup itu tidak salah saya dah. Lah ada grup nah dibinanya tuh berkembang kini nah jadi seniman. Dan tanya C, dan tanya selero kepala dinas ke sadolanya. Grup-grup nan dibina dinas-dinas yang berhubungan dengan budaya kok. Lah ada jadi seniman sekarang. ya kalau berarti kan udah lebih banyak fokus ke Cimdal kan beberapa dinas yang hampir sama seperti itu. Udah melihat terjadi nggak ketika dinas kebudayaan dibentuk di Sumatera Barat itu saat itu termasuk itu sebuah pemikiran muda salah untuk membentuk itu. Kalau mudah-mudahan tidak salah Amerika, dan tujuannya adalah kebudayaan berkembang dan bagus di Sumatera Barat. Nah akhir-akhir kok mencari kepada pribadi sudah berguna karena ada manfaatnya dari masyarakat berkembang seni di Sumatera Barat kok. Salah satu bidan dari dinas kebudayaan itu adalah Eri Mevri, dan itu orangnya 7 orang, tidak boleh lebih itu. Nah, jadi udah nak nyabui si namanya, tapi itulah bidannya. Kita berharap sama itu karena supaya pemerintah fokus mengurus seniman dan budaya di provinsi kok, di daerah kok, buat fokus. Jadi tak terbelah dayo. Jadi kalau ada dinas kebudayaan, ada dinas pariwisata, cukup itu saja. Jangan yang lain kan satu loh. Kini kan Kominfo satu berkesenian, dinas pendidikan satu berkesenian, BPNB satu, makanya itu sampai reunian kan, sampai reunian alma mater jadinya kan. Padahal perlunya dua kata itu, ada dinas kebudayaan, ada dinas pariwisata, dan ada taman budaya. 3 orang kok fungsinya bagus. Dinas pariwisata itu pemasaran, dipasarkannya lah hasil dari karya dari dinas kebudayaan. Taman budaya terasi lengkap Ciko tuh. Nah udah mencari gini tempat tinggi tidak raja mereka seluruhnya tempat tinggi. Dari 6 kanton kesenian itu yang ada di Sumatera Barat itu sama-sama membi itu dia. Sama membuat itu kok buat festival loh. Itu pemasaran Dinas kebudayaan itu produksi dan menjaga yang telah ada. Dan jangan jauh kerja pemasaran itu dinas pariwisata yang akan mengembang kita kurang. Etalasenya di mana sampai pertunjukan taman budaya. Nah, tapi taman budaya yang dihabisi deh. Nah, kini kan kondisinya seperti kok. Pegawai di dinas atau di tahun ya kan banyak menjadi event organizer. Biar cara ini mengelola sadengnya. Ya itu kan iya supaya PT tidak keluar saja kan. Supaya PT tidak keluar saja. Karena kan ada dalam aturan dari undang-undang kemajuan kebudayaan. Karena pemerintah kan fasilitator. Ya. Seniman kan eksekutornya. Tapi bahwa pemerintah menjadi fasilitatornya, IO dalam itu sebetulnya kan tidak bagus untuk apa? Masalah. Tapi yang IO dalam IO kok orang luar dia pasangnya kan. Tapi PT-nya di dalam juga kan. Seharusnya yang bekerja seniman, kini siapa seniman yang bekerja? Kini kita tanya lo John, kini ada seniman yang dipakai, tapi seniman yang dipakai itu nama seniman enggak? Itu saja ya. Akibatnya salah. Akibatnya seniman yang dipakai oleh dinas kini kok itu diragukan senimannya. Kenapa? Karena berpaham suka tidak suka. Sebagai seniman tidak boleh. Sebagai seniman apapun yang terjadi, kebencian dilakukan, harus kasih sayang. Sering nggak udah bagi masukan seperti itu? Hah? Sering nggak udah bagi masukan seperti itu? Hampir tiap hari. Kan nggak kayak gitu. Nah. Dan kalau dia dananya itu pendapatnya itu berkurang, pendapatannya itu berkurang, pendapat saku-sakunya berkurang kalau dana ceng. Kapan festival Labara kali udah laksanakan? Apa? Kapan musik? Kapan festival kan namanya udah berubahnya, penyelenggaranya kan dari tahun 88 gelanggang dari Sumatera. Padang Bagalanggang lalu ke festival itu dari tahun 88 udah berhenti, malah ada pemerintah sanggup melakukan itu. Sudah itu
nanjamang tanggal 3 dari 2003 balik leh. Sampai kini dari nanti sanggup nggak pemerintah dan tantang pemerintah tuh gini sanggup nggaknya melakukan itu. Paling-palingnya kalau sanggup melakukan 2 kali 3 kalinya. Karena pemerintah Kota Padang meniru tanggal 3 sekali kalau ada melakukannya sudah tahu ada. Ya, ada setiap orang cek mereka. Udah seharusnya cuma bilang pemerintah seakan pemerintah pun tidak punya peran. Cara kerja nanda buruan. Tidak kebijakannya batu cara kerja jadi kok oknum. Bukan pemerintahnya lah mati-matian mendirikan kok segalanya. Ngebiayainya, ngebentuk sebuah kementerian. Oknum lah. Yang di dalam tuh penyebab oknum apa? Cik saja nya. Orang yang dilataan memimpin kebijakan tuh tidak pada tempatnya. Masa di dinas pariwisata itu disuruh orang lapiayan kepada komandannya. Masa di dinas kebudayaan atau di apa saja disuruh orang pertanian. Itu menggojot jadi. Artinya tidak menempatkan orang sesuai dengan keahlian ya. Dapatkan seseorang sesuai dengan kehidupan. Global ada artinya Indonesia modal kayak gitu. Jadi persoalan pemerintah lah cukup. Yang mendirikan apa? Mendirikan di Kementerian Kemendikbud ada Dirjen Kebudayaan. Itu anggaran nggak ada. Jadi pemerintah lah cukup. Pemegang kebijakan yang salah. Kebijakan dari pemerintah lah batu. Jadi dinas pariwisata itu nyukarajonyo pemasarannya memasarkan ke seluruh dunia. Dibiayai lah batu. Tapi orang mengarajon di lambat tuh ada enggak? Cek proyek. Iya, itu persoalannya. Hampir 10 tahun udah berkarya 2023 ya. Iya. Apa sih hal yang luar biasa yang Anda lakukan dalam tahun kini dalam memperingati 40 tahun RMFI PKI? Cuma rencana ya, keputusan di Tuhan. Udah buat buku. Pertama udah buat buku, kedua menampilkan karya terbaru, yang ketiga memanggil kawan-kawan dan alam untuk berkarya. Bukunya tentang kan perjalanan biografi dalam dikerjakan, tapi tidak selesai itu kita serahkan ke Tuhan ya, karena waktu bikin itu menjadi sebuah penting bagi Uda, penting itu, tapi Uda kan mengumumkan gini, tapi hasilnya tahun depan itu tidak salah, tapi Uda mengerjakan karya tahun kini, buku tahun kini adalah untuk menyambut 40 tahun di RMFI berkarya. Tapi tidak saudara kan apa-apa, udah kan boleh. Tahun depan kita rayakan kan. Kemudian tadi pertunjukan Arya udah. Kemudian apa lagi? Kapal Festival masih kaitkan dengan karya. Itu puncaknya di Kapal Festival. Karena kita sebenarnya memulai 40 tahun dari RMFI dari tanggal. Ada berapa koreografer yang bisa sebenarnya enggak barada ya, karena kita kan memikirkan masalah dana. Karena Kapal Festival itu kan memang kita cari dana, ada orang yang menyediakan. Beda dengan Wispam, kalau Wispam disediakan oleh Dinas Pariwisata. Tapi kalau Kapal Festival kan kita mencari tergantung. Bisa kurang-kurangnya 3 hari laksanakan. Jadi dah minta luar negeri 2, dalam negeri 2, Sumatera Barat. Berarti luar negeri ya udah. Oh bisa. Saya rencana ada kalau Singapura je. Udah pernah ke situ. Ke Eropa. Dah. Apa sih yang udah merasa penting mendatangkan tamu dari luar negeri? Maka udah tidak fullkan saja di dalam negeri. Artinya link pun memperkuat kawan-kawan koreografer di luar negeri, memberi kesempatan tanggung bagi mereka. Bang Aslan, hari belum enggak? Itu pertanyaannya Mas. Kembali dari tadi, kita harus membaca lah. Studi banding lah. Bapak perkembangan orang luar negeri, bapak perkembangan awak risiko. Itu mengko Indonesia ada makasih udah mengundang kawan-kawan dari provinsi lain. Dan risiko kan udah datang, tradisi udah tampilkan, koreografer muda kan udah tampilkan. Masuk John sendiri kan pernah tampil. Itu persoalannya itu. Jadi perbandingan. Kurator dari Kapal Festival RMFI. Hanya RMFI. Karena RMFI yang apakah RMFI tidak terjebak dengan saya tidak suka, saya suka? Karena RMFI enggak memakai sikap suka tidak suka. Tapi kualitas dan orang dah sayang itu sebenarnya. Tahu enggak di Wispam kemarin? Di Wispam itu yang anda isi lu tuh sayang malah benci mungkin sebagian, tapi anda undang tuh isi. Hatil
Indrajaya, Susandrajaya, itu dari isi. Oke. Itu udah yang Iya, pernyataan tadi kan isi belum tentu sayang Kauda itu dalam sifat apa ya? Iya. Lebih ke institusinya. Iya, Personal. bisa saja bisa personal. Tapi bagi Uda enggak, Kalau untuk sebagai seniman, sebagai pribadi mungkin Uda ada sekolah. Tapi sebagai seniman Uda harus sayangi mereka semua. Kalau ada satu hal karena yang penting bagi koreografer muda Sumatera Barat dan Nambo banyak perhatian beliau adalah proses tanpa henti. Baca udah jam hanya ketampil barat ya tiap hari dan coba masih 6 jam satu hari. 6 jam satu hari. Satu hari, tidak pernah berhenti. Ambil 3 jam ya sana. 6 jam satu hari itu tidak pernah berhenti. Dan kadang-kadang kami mulai dari jam 10 malam kayak berhenti jam 3 wasit boleh. Ada pertanyaan tidak? Anak-anak udah kami ikuti jejak udah. Iya. Bahkan jadi penari. Udah pernah pikir tak? Setelah ini penerus Harry Mevri siapa? Ketika Harry Mevri tidak ada, siapa nanti mengurus lagi obat? Halal. Kalian kan akan seluruh koreografer termasuk Johnny Andra kan akan jadi penerus. Jadi penerus itu kan bukannya harus diajarkan oleh seorang Harry Mevri, tapi motivasi kan dari Harry Mevri. Oh, Harry Mevri model kor. Enggak, tapi nama misalnya Jombang itu kan adanya Harry Mevri. Nah, Harry Mevri itu mati nih, Bang. Enggak harus Jombang, John. Udah berpikiran bukan Jombang, udah berpikir Sumatera Barat. Berpikir Sumatera. Oh, kalau berpikir Jombang terlalu kecil. Berpikir Sumatera Barat. Udah enggak peduli anak-anak Anda melanjutkan itu enggak persoalan. Tapi selagi kontemporer hidup di Sumatera Barat, berarti dari Mevri ada yang melanjutkannya. Itu saja persoalannya. Tapi seperti pembicaraan di awal tadi, awak mengalami krisis kan ya terhadap koreografer Sumatera Barat hari ini kan. Artinya, awak masih berproses melahirkan koreografer baru. Dan itu kalau pribadi sih sebenarnya awak gak cameh sih, karena sia sih lah awak lah. Mbak udah mau enggak? Enggak, John. Kita harus jalan terus, John. Dan selagi udah hidup udah akan bersuara. Seleksi alam. Enggak seorang aja dua pasti mengikuti jejak itu deh. Mengikuti jejak apa? Enggak jejak Harry Mevri. Jejak jati diri sendiri sebagai berkesinian. Mereka kan belum mengerti para seniman-seniman muda kita atau seniman-seniman yang lain bahwa berkesenian tidak dianggap pekerjaan. Berkesenian kan siapa aja buka kadean, John. Buka lah kadean teori baru orang belanja, John. Tapi kalau kita dalam rangka kepertunjukan saja latihan, berarti para lupiti saja baru buka kadean nasiwa. Hari-hari kau nggak dibuka. Bila udah ke lupiti, buka lah kadean deh. Kali kolontong enggak, John. Jadi kan sebuah pekerjaan dan kadean harus dibuka tiap hari, John. Habis cek, pertanyaan kau udah itu cukup fenomenal. Dalam beberapa tahun terakhir udah sering menulis dengan istilah Kamis berbisik. Ya, iya. Nah itu kan lebih banyak sifatnya kritika sosial muda ya. Iya. Ya. Tapi ada orang ngecam. Udahlah, Mevri masih disebutkan kritik model kok. Kini rangkul sel dan proses motor ya, Pak udah menanggapi omongan seperti itu di luar. Karena mereka tidak tahu saja, mereka tidak mengerti tentang kehidupan seorang seniman. Karena udah bekerja kan dalam berkarya. Karena sebuah kritik pendati kami BBC itu lahir dari karya udah malam-harinya. Ya. Itu kalau udah tidak menulis, rasanya fatku berasalnya ya, bahasa tidak ada jadi yang memotivasi dah untuk berkarya sebagai karya. Karena tahu tajam di sini kan, dan demikian hal tidak objektif itu kecuali. Allah tajam nanda juga ada perubahan dah kalau tidak tajam. Tajam kan ada perubahan juga. Dah ya nggak cukup berbisik. Bapak kok istilah berbisik kan harus jangan pahami John. Ya. Karena kita berteriak saya dari dengar ada. Oh kita bisik kan kita lingkungan lebih nah. Dah juga kita dengarnya. Mungkin kita mengaring-ngaring tidak didengar. Udahlah mengaresiko di ceramahi ko di forum iko tidak dengar. Tapi kalau kita bisikan kata lingkungan tidak didengar ada. Nah kalau tidak dengar ada berarti itulah selesai. Kini yang ada program pertunjukan yang rutin dan kontinu itu memang salah satu kapal festival. Mungkin satu-satunya yang Sumbar. Iya. Bertahan dengan biaya yang sedikit besar pasti deh. Baru dia bisa bertahan dengan itu deh. Artinya dari segi pembiayaan, pengelolaan, kenapa seorang Mevri bisa membuat festival-festival seperti itu?
Baca kuncinya lah. Kuncinya itu saja ya. Sebenarnya pembiayaan tidak terlalu besar. Kalau kita mau mengedit, kalau kita mau menyadari, John disuruh ada John dengan ikhlas John. Ya. John mau bantu kan, sebagai MC contohnya. Seharusnya dia membayar MC tanggal 2 juta dan geser tanggal 7.000 aja ke selesai juga. Ya. Kenapa? Jalankan itu dengan kasih sayang. Orang semuanya akan membantu. Itu pertama. Jadi kadang-kadang, contohnya Jombang tanggal 3 itu kan dibantu Jarum. Mencari udah Karajo mau punya dibantu. Jangan minta lo, jangan ajual proposal ke Jarum, nanya nak wangi kalian lah. Bicarian Karajawa orang akan datang membantu. Jadi mungkin tidak Jarum saja yang membantu. Bicarian Karajawa orang. Oh kan yang dalam Karajawa buat proposal itu tidak mau. Salah. Ada nampak hasilnya minta nanti. Iya. Tapi lihat Karajawa orang akan datang John. Jadi udah baik. Nanti coba tanggal 3 kan kabar festival itu kan rutinitas. Itu kadang-kadang nggak udah minta tuh. Orang datang antar piti. Nah, sudah itu kedua udah kan punya pertunjukan. Dan bagi seorang Eri Mevri atau Nanjabang kini tidak saja pertunjukan John. Sahabat karya ada dukungan. Orang akan mengantar piti kalau udah berkarya. Latihan saya udah lah sama aja menghasilkan. Itu kok mau istilah tadi buka keadaan. Orang akan berlanjut. Latihan lawas setiap hari orang akan datang antar piti. Dan bagi udah kalau tiba di tahap itu kini. Udah nampak mengarik orang-orang tamatan piti. Dan itu sebagai misalkan dari luar negeri. Kita masuk dari kawan-kawan udah risiko, ada orang yang udah yang membantu udah tanpa pemberi, tanpa ada apa-apa. Nah, hari tuh carilah di rekening itu ada piti itu untuk latihan. Nah, Abang Cizet, Anda akan jadi koreografer masa depan Sumatera Barat. Kalau Mbak, pun entah yang di generasi Mbak udah nggak usah Mbak. Anda akan jadi koreografer besar Sumatera Barat kalau Anda bukan pilihan yang tepat. Pada makan seperti kalau ini gitu. Jadi kita pilih jadi koreografer, jalani koreografer itu buka kaden setiap hari. Jadi ganggu dengan lain. Beko kan awal memilih jadi koreografer kan jadi penari atau jadi koreografer. Kok ada orang mau join PT sekian banyak akan mengalir join je. Atau jadi kalau dinas join je itu anak muda. Oh enggak bisa. Enggak ingin kamu jam. Tidak bisa, tidak bisa terjadi. Tidak lu melihat layanan terjadi. Jangan itu John. Iyalah jadi seniman John. Itu jadi dosennya. Berarti mah. Berarti langan karya, tidak karya ada sudah tu. Dia jadi pegawai negeri. Padahal pegawai negeri tambah budaya kan keseniannya tuh. Berarti. Pegawai negeri gitu. Udah tidak bisa. Udah tidak terganggu itu. Malah udah fokus dalam karya. Udah fokus karya itu, udah tidak bisa diganggu. Udah boleh jadi pegawai kalian, ada yang boleh jadi nabuanku, tapi jangan ganggu. Dan ada yang kan masuk tiap hari perlu siang malam dia masukkan tua, tapi anak dari kerajaan jangan ganggu karena kerajaan itu kesenian, kan itu kuncinya. Dan di dalam budaya kerajaan kan kesenian, tidak cikaroyulah, tidak urus orang lain, jangan urus orang lain. Itu penting ini bagi seniman-seniman muda di Indonesia atau di Sumatera Barat, jangan urus orang lain, urus diri sendiri dalam kesenian. Tidak ada istilah membuang John, tapi memperbaiki. Jadi kalau ada kawan yang salah, jangan dikucilkan, perbaiki. Itu istilah di forum ini, forum perjuangan seniman itu istilah ini. Jadi kalau ada masalah dalam kelompok, kalau ada masalah kawan tidak dibuang, tapi diperbaiki. Karena harus menebar kasih sayang. Karena setiap manusia kan tidak selalu sempurna. Seluruhnya bersalah. Gigi kalau tidak dipenok kan dibuka sadonya itu kan abi, ini harus dibuat lah. Nah. Tentang kehidupan pribadi jadi orang mesti lama berada di RGV. Artinya udah di kakak jadi guru bergabung. Cukup banyak sih mengenal kehidupan pribadi Eri Mevri. Isu yang beredar begitu hebat seorang Eri Mevri seorang. Itu tentu kan fenomenal. Gue yakin di forum yang pernah ditampilkan. Tapi mudah-mudahan beliau udah boleh jawab Lenda. Bisa Eri Mevri itu hidup dengan 3 istri 1 rumah. Apa pada udah? Tergantung ya, sebenarnya tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Yang pertama kita harus jujur, akui, jangan dutui. Dalam waktu mungkin dari awal kita tidak jujur,
tapi waktu berjalan kita membuat kejujuran terus-menerus. Itu pertama. Yang kedua berdasarkan kebutuhan, tidak berdasarkan kebutuhan nafsu, tapi berdasarkan kebutuhan kehidupan. Kadang-kadang kita butuh. Mbak udah membina 3 istri satu rumah sehingga terjadi keharmonisan. Sebenarnya kepercayaan dan kejujuran itu tadi kuncinya, kepercayaan dan kejujuran. Jadi ada seorang tua yang udah yang ngecehan ini di dunia dua sedih, percayaan dan kejujuran. Jangan langgar itu, jangan kianati itu kita akan jalan dan akan sukses. Itu orang gaek dembo dan jo ragae dan jo guru dan jo anak mau istilahnya boleh dikecen memikirkan udah namanya Haji Anis yang pemilik toko Mas Murni. Kejujuran dan kepercayaan itu kunci, dan udah mengelola keluarga dengan kejujuran. Pertama kejujuran keuangan, kedua pertama kejujuran keuangan, yang kedua kejujuran perjalanan. Kamapun apa ya harus tahu. Jangan ada nanti suruhan itu saja. Jadi setidaknya misalnya mungkin banyak macamnya salam loko. Betul sih, Devi punya bini 3, punya macam-macam pertanyaan itu setidaknya terjawab di situ, dan kuncinya tadi adalah kejujuran dan bina rumah tangga. Dah sebenarnya dah istri udah berapa orang sih? Istri udah berapa orang sih sana? Istri udah lah banyak. Sebelum nambah 3 kalah pak. Pilih cari. Cari berapa orang dah? Kecil udah 7 orang kali 7 anak udah kita rasa deh. Anak udah berapa orang total anak dekecian dari 7 istri tadi 6 ya meninggal sih ya meninggal nah syariahnya 7 itu. Nah dengan udah mengingatkan bahwa kejujuran penting dalam sebuah keluarga, maka kini dengan 3 istri artinya ada kenyamanan yang udah dapetan kini gitu kan. Nah pakai udah dicak memberikan contoh gula pada generasi kita seniman harus bunyi banget saja lah maksudnya jadi mah contoh buruk itu malah saja dugaan ya kalau ingin beliau ini banyak ada kira-kira sejari Mevri itu kan aja cadung tapi tidak ada udah cuman melarang. Udah pernah juga bacarai, tapi kalau orang pai udah ndak ada jakui dah ya. Tapi udah ndak akan pernah meninggal seseorang. Kalau targa bini tambah salah, tapi jangan ditinggal, jadi cari bini deh. Itu prinsip udah itu yang pertama. Yang kedua kejujuran tadi begitu loh. Udah bagi udah karena nanti adik di sana kecuali murid bisa dapat bini. Tapi kalau orang ada anggap adik, dah ada cerita deh. Kalau ada waisnya kayak ndak ada udah pastinya yang. Kalau udah anggap orang tuh di sana, udah akan sayangi. Kecuali murid, kalau murid bisa dapat bini. Tapi kalau di sana, so adik itu kan seorang pesilat Sumatera Barat itu mah pantangan, itu dosa. Jangan kan di sana itu kan bini John namanya. John kan udah anggap di sana, keluarga udah. Itu bini John mati, bini John udah ambil bini tidak boleh, haram. Yang di sana pak. Karena lah dianggap sana itu. Jadi kejujuran model tuh. Jadi itu makanya kamu udah pai dan tidak dicurigai, dek angga, dek sical, dek sinomi itu tidak dicurigai. Ada pai itu aja percaya waktu dia mah tidak keringan gue. Tapi ada percaya lah. Kepercayaan itu dan udah dapat sih itu ya. Kalau orang ada anggap adik itu udah buktikan. Seberapa besar sih peran istri dia terhadap karya-karya udah ada? Oh sangat besar ya, sangat besar. Malahan tidak saja kepada karya juga kepada pengelolaan. Barangkali ada juga mereka yang salah, tapi itu kadang bagi rumah tangga itu yang ngurus, manajemen dan itu yang ngurus, keuangan itu beda orangnya. Rumah tangga beda, keuangan beda. Hari ini udah kan lengkap, punya keuangan, punya rumah tangga, punya manajemen. Lengkap tiga itu. Tapi bukan berarti kalau grafir sepodar kok bini 3 lo kami itu kan? Kan harus bini 3 kan? Tidak harus bini 3, tapi kan ada itu banyak nanya.
Nah, ada dake Jeremy Free, kalau ingin lebih banyak dake Jeremy Free. Jadi kacau lega karena padahal ada menyarankan itu, ada menyarankan malah udah berang. Ya karena mungkin mereka mencari dia cukup sukses dalam karir, kemudian punya rumah tangga yang punya istri 3 dan cukup harmonis, tidak ada konflik yang dibangun gitu kan. Kok di luar? Iya, tidak ada konflik dari mengurus. Nah, udah terakhir dah. Pesan damai untuk Sumatera Barat, untuk Indonesia, terutama putih kerajaan itu. Jadilah jati diri sendiri dan banyak bertanya. Karena berdidik itu adalah keilmuan. Jadi keilmuan tidak pernah macet. Rajin membaca, jangan menghafal. Bangsa kita kan bangsa penghafal, maka tidak pernah maju. Bangsa Indonesia kan tidak akan pernah maju selagi bangsa kita kok bangsa penghafal. Kita baru tahap bangsa penghafal. Kita tidak pernah bisa membaca, dan kita selalu saja salah arti dengan pemberian dan keikhlasan. Itu kan, pemberian dan ikhlasan itu berbeda, dan itu diartikan dengan yang dalam. Kalau kita memberi seseorang, seharusnya kita yang minta terima kasih. Kita kan selalu nuntut kan, John, kadang kita bantuan itu dan itu yang minta kasih kan, itu tak balik, John, tak balik sebenarnya. Nah, minta terima kasih itu seharusnya kalau udah memberi ke John, walaupun fisik, walaupun materi atau fisik, materi atau moral, itu seharusnya udah. Kalau mau John mau nerima mak, udah yang minta terima kasih. Kita kan tidak menuntut. Harus lain lagi, tidak pandai minta terima kasih. Salah. Karena pemberian tidak akan bisa kita kembalikan John. Carilah cara. John lagi udah tidak bisa ada kembali. Walaupun John utang, John utangan udah piti, utang dah bayar. Nam pemberian John tadi baca rumah baliannya, kalian carilah. Dan itu diajar dari seorang guru, dah tapi adik dah. Raja nomor api, ditinggal di Payakumbuh, kini tinggal Tinggi. Itu dah jenis pemberian kok dia apa balian dah. Tolong anda pikir sebegini dah tak tahu cara membaliannya. Walau kamu, John mau utang piti udah, tu dah balian. Itu bitinya nanti dibalian John, seharusnya tidak perlu dibalian, tidak ada perlu. Karena pemberian itu kan harus berbagi, karena itu kan tumpangan kawannya. Kalau dia lawan niat maki John piti, berarti kalau dia makan haram John. Kalau dia niat keluar Tuhan membantu, itu anak itu keikhlasan itu nan jarang kita terjadi, dan barangkali sebagai seniman kita perlu itu. Ada terakhir mungkin Dan. Jadi sebetulnya podcast dengan Eri Mevrico ada berapa request dari berapa orang. Jadi Anda sanggup nggak menghadirkan Eri Mevri? Karena kan di luar sana sudah menjadi rahasia umum. Eri Mevri Joni Andra itu baca kak orang gadang, sehingga Joni Andra meninggalkan Eri Mevri. Seperti itu infonya. Tapi setidaknya hari itu sana bisa mencari bahwa ada hubungan di antara kami yang tetap saling menghormati. Kan seperti itu nggak ada. Masa lalu tinggal saling menyayangi. Itu kuncinya. Artinya di sana bahwa butuh proses. Setiap bersama-sama kan ada gesekan, wajar ada. Kalau ada gesekan tidak manusia. Ya. Dan kemudian biarkan proses atau waktu yang memperbaiki. Kalau dia mau ada tidak kondisinya kan. Tapi setidaknya hari ini kamu masih sangat menghormati beliau. Kalau ketemu dengan beliau tetap salam, ciptakan beliau karena memang beliau di mata Allah adalah sosok kakak, guru, Nah, menanggapi seperti itu, apa kira-kira yang ingin Yuda sampaikan? Bagi Yuda, apa yang John rason barangkali itu sering lo rason dan sering lo orang mempertanyakan. Itu maka lahirlah sikap Yuda di forum perjuangan seniman itu. Kalau ada yang salah tidak dibuang, tapi harus diperbaiki. Itu pertama, itu sikap. Ya, berlaku dalam segala hal. Berlaku segala hal di bidang apapun, tidak di bidang seniman. Tidak ada, karena setiap manusia kan punya kesalahan. Dan kalau tidak ada gesekan itu tidak manusia sudah. Tidak manusia. Orang lagi bisa bercakap, apalagi awak. Tapi itulah persoalannya. Kadang-kadang di saat gesekan terjadi itu kesalahannya Tuhan sedang merubah untuk ke arah pendekatan yang lebih dekat lagi, lebih baik lagi. Dan bagi udah saran termasuk ke masyarakat, ke seniman, jangan takut bertengkar. Yeah. Tapi jangan takut pula untuk berbaikan. Karena tangis kita di saat kehilangan itu kan karena kita masih menyayangi. Yeah. Kalau kita kan kalau tidak menangis kita gara-gara kehilangan tuh tidak sayang dan itu
Jadi pandangan-pandangan masyarakat kadang-kadang memang persoalannya berbeda barangkali. Karena berbedanya bahwa pandangan itu perselisihan itu dianggap sebuah bencana. Oh enggak, perselisihan bukan sebuah bencana, perselisihan itu anugerah, John. Karena disitulah kita introspeksi di mana kesalahan kita terjadinya selama terjadi perselisihan. Jadi tidak terjadi di kelompok awak saja, di kelompok bahkan kawan pun gitu. Dan kok sering udah kan agak sering ke taman budaya itu terjadi sering kondisi-kondisi yang seperti itu tuh menjadi udah tambah membaca keadaan. Kok kadang-kadang diri kita sendiri kita harus membaca itu mengerti lah bahasa kurang yang di lingkungan kita tidak bisa kita jadikan diri kita sendiri, harus model awak tidak bisa. Tapi kita harus memahami bahwa kita punya perbedaan, karena perbedaan itulah yang punya intipati dari seorang manusia. Perbedaan, setiap orang punya perbedaan, sama sidik jarinya. Wah, kan jutaan orang di dunia sidik jarinya berbeda. Positif dah, jadi seperti kok. Sana kadang-kadang kan orang macam yang berapa cakap jadi. Ada sisi dari positif dari hal itu ya, jangan biar. Begitu. Kalau seandainya dulu masih tetap bersama Eddie Maverick seperti tadi, bukan orang dari seorang Maverick, tapi jadi Johnny Andra harus menjadi Eddie Maverick. Johnny Andra akan tunggu udah mati dulu. Ya, seperti itu jadinya. Dan bukan Eddie Maverick yang enggak, tapi Johnny Andra itu ingin meniru Eddie Maverick. Kalau seperti itu kan, itu kan pola-pola pikir yang sebetulnya nggak bisa dipungkiri itu ada. Kedekatan mereka sudah tuh lingkungan dengan melihat orang itu kayak itu sama berbeda deh. Coba nama bergaul di produksi saya tapi kita akan jadi produksi. Itu bergaul sih jadi Maverick kali siang malam kan akan jadi Maverick, padahal enggak. Itu tergantung ya, dan udah tentang antipati dengan masalah itu baik kita sebagai pembimbing, sebagai seniman yang mendidik adik-adik maupun sebagai dosen dan guru, jangan jadikan murid itu jadi diri awak. Itu kesalahan besar. Bahasa kepandaian terjadilah istilah di Minangkabau sile. Kalau awak punya 9 ya dia 8 ke murid. Tidak salah. Karena di saat kita memberi kita dapat dulu. Udah maja John menerangkan kajon menasihati John. Nan dapat itu dulu udah John lu tatu leh. Betul. Itu tidak dimengerti. Kadang-kadang berang itu bukan kebencian. Kau salah takap awak berang berarti mengajari, tapi jangan ada kebencian. Dan bagi udah kan antipati dengan masalah itu. Kebencian tidak ada bagi udah kasih sayang dan ada dan iya. Atau bagi orang kecilnya sampai detik kau John. Kalau orang masalah sejauh suatu ada risiko aja dan kalau orang tanya John mari kau tadi di rumah dulu dia tahu kata jawab nggak pernah si John nggak kerekam John itu salah, nggak satu pun nggak pernah sekali itu lari sampai si kong itu kali. Tapi sana podcast kok sebuah jawaban bagi salah satunya mempertanyakan basis sebenarnya Eddie Maverick dan Johnny Andra. Kita tidak akan menyabarkan saya salah saya batu, tapi setidaknya itu adalah bentuk hormatanmu dari masih mau hormati dan menghargai Johnny Andra supaya dia begitu juga sebaliknya. Dan kau mungkin karena umur kita minta maaf kau udah kau minta maaf. Nggak ada sebenarnya yang minta maaf udah kan, karena selalu saja hampir setiap hari lah kan kalau dengan ketemu dia kita bertanya si Johnny malatianya sebenarnya udah kan baru tahu usah ada siko. Malatianya kan apa latihan banyak. Ada petang di rumah si Angga kan. Ketua meninggal ibu Angga. Ini kan tanya mata kecil emang lupa dari si John ala sakit atau kini dua anaknya banyak kok kuri mana badannya. Kakak udah bertanyakan seperti itu. Karena kalian kan anak dasar. Iya. Dan anakku kan adonan manja. Dan anggap anak manja. Ya banyaknya katanya maksudnya aku kuri yang lagi kini sebetulnya sudah sakit atau enggak? Iya itu. Aja udah utang tuh. Waktu di rumah Angga. 5 kali kilo kan, tapi alhamdulillah kini lah dia ya. Lah dia kondisi karena waktu itu karena infeksi lambung yang ayam makan, kini lah mulai asam lambung. Aduh mahnya dia asam lambungnya istilahnya GERD tuh. Itu bahaya. Misalnya lambungnya luka lagi, dan itu memang tidak bisa. Yang alhamdulillah kini lah pulih, cuma masih dikurangi makan ladon, ngopi, kontrol makan, kontrol makan.
Dah, makasih banyak latih di Sama-sama Jan. Udah ya tuh kadang-kadang terlambat seharusnya sejak dari hari Jumat ya. Tapi ada kemalangan kata masa diundur. lah di sana sosok Erin Nefri yang koreografer internasional, tokoh tari di Sumatera Barat hari kini, yang beliau cukup banyak merangkul yang muda-muda telah masuk di Pot Bungo, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi Dun Sanat Sarinyo dan itu tunggu tokoh-tokoh berikutnya. Lah sana sudah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.